Bapak Ibu yang terintimidasi, kena kanker lah apa, enggak ada. Justru penyakit yang itu datangnya dari apa? Dari kimia-kimia yang pernah masuk ke dalam tubuh Bapak selama Bapak Yang hidup. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Listrik supranatural yang membuat kita hidup. Saya bisa begini, tidak pernah dicas sama seperti handphone, nggak ada kabel. Sadar nggak itu? Bersyukur setiap saat karena kita dicas dari surga. Kalau saya bicara seperti ini semua, saya dicas dari sana. Makanya saya punya energi nggak habis, kecuali dia suruh pulang. Dan yang bisa menghentikan apa yang saya sampaikan hanya dia yang menyuruh saya bicara. Dan mulutku adalah loudspeakernya suara hati Tuhan. Pakailah mulut kita semua sebagai loudspeaker suara hatinya Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi loudspeaker suara hatinya Tuhan kalau mulut kita dibungkam? Sampaikan kebenaran, berapapun harganya. Jadi speaker yang ada di sini, teknologi ini belajar dari tubuh manusia berinteraksi dengan Tuhan. Ini nggak menyentuh, tapi bisa ini pakai frekuensi. Seperti itulah roh bekerja. Jangan Bapak Ibu bicara roh tapi nggak mengerti mekanismenya seperti apa. Dukun santet orang dia pakai frekuensi. Saya berbicara di sini ada frekuensi yang Bapak Ibu bisa rasakan. Bergetar dia, itu adalah virus. Sama dosa itu menjalar dari satu orang. Jadi sifat roh itu menjalar, transfer, menular. Lalu dia bikin influenza. Itu. Ya, influenza. Sekarang ada lagi namanya influencer. Penyakit kok suka-suka aja bikin namanya. Dia pikir kebohongan mereka nggak ketahuan. Anak-anak Tuhan tidak bisa dibohongin. Anak-anak Tuhan bisa memecahkan tipu daya iblis. Dia main kode. Contoh leukemia, leukosit yang diracunin sama kimia. Jangan ini semua. Cancer cari Alkitab nggak ada. Malah di Alkitab itu bahasa Inggrisnya kanker itu apa? Karatan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terintimidasi, kena kanker lah apa, enggak ada. Justru penyakit yang itu datangnya dari apa? Dari kimia-kimia yang pernah masuk ke dalam tubuh Bapak selama Bapak hidup. Akhirnya kita mukanya gampang keriput. Ya. Dan sebagainya. Berikutnya. Untung saya dikasih waktu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tubuh Kristus? Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Nah ini. Apa sebenarnya? Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Ini tubuh jasmani, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tubuh Kristus adalah tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Ya, catat nih. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus, bukan tubuh jasmani. Tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Makanya dibilang, selagi aku bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, yang diusul Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi ini yang dibilang menyatu dengan tubuh Kristus. Roh kita. Supaya apa? Kita terpelihara, kita diajar segala sesuatu, ya.
Bukan manusia yang ngajarin kita. Kalau manusia yang ngajarin kita ada motivasinya, bayar. Mending kalau cuma bayar, diplesetin pelajarannya. Sehingga kita pikir apa yang diajarin dia benar. Padahal dia juga belajar dari buku yang dikasih sama. Coba lihat tuh, yang ngajar-ngajar di mana-mana tuh. Buku dikasih, lu belajari, ajarin sana. Dia juga nggak tahu apa yang diajarinnya benar apa enggak. Orang dia juga cuma pegang buku. Kenapa? Bulan depan dia harus terima angka. Kalau enggak dia nggak terima gaji, betul? Sadar nggak tuh? Kita dibohongin selama ini. Tapi kita merasa hebat, dapat gelar. Kita pikir kita hebat, ternyata kita ini dungu. Saya pelajari ternyata apa? Semua yang ada kata logi, logos, logia, itu akar kata dari dungu. Cuman kita aja merasa sok-sokan. Makanya kita dapat percaya diri, bangga. Tetapi pada saat masa krisis, di mana promosi kematian-kematian membuat kita apa? Tumbang semua itu. Kalau orang Manado bilang hilang begal. Iya, gayanya kan, ku percaya kau Tuhan, mana? Ya, wah, kuraba silaba hilang semua. Jadi saya pikir ini beneran nggak? Saya ini pengamat, orang yang nggak bodoh. Loh, ada KKR penyembuhan. Lah, justru rame-rame KKR waktu itu. Kenapa? Karena tipu daya. Jadi buat apa selama ini belajar sekian lama? Cuman dites dengan kayak begitu aja. Kayak Petrus dong kita. Aku siap mati. Wah, siap mati. Siap mati. Cuma ditakut-takut sama televisi, Jo. Oke, saya buktikan ini ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ini apa? Bicara hati. Bicara hati berarti bicara alam roh. Berarti ini adalah Roh Kudus. Salah satu buah roh. Kalau bicara buah roh, maka itu ada hubungannya dengan rohku. Orang nggak bisa kepenuhan Roh Kudus kalau tidak ada buah-buah roh. Amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia mah suruh kita yang beli, bukan diberi. Dia cuma kasih umpan, dan umpannya umpan yang mematikan atau membuat kita berdosa. Makanya dibilang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena memburu uanglah banyak di antara kita menyimpang dari imannya dan mengalami berbagai duka. Lihat di televisi itu, tak bongkar-bongkar, ya, duka kan, senang itu. Dan jelek, bukan jeleknya, tabiat kita akibat daripada sistem yang mengadu kita berkompetisi, kita selalu didorong untuk menunjukkan eksistensi kita kepada dunia bahwa saya orang kaya. Nggak tenang dia kalau nggak kasih lihat orang. Dia happy kalau orang, berhasil ngana ya, padahal hasil maling. Tapi itu yang terjadi. Makanya kenapa dengan adanya gadget ini banyak yang terungkap. Karena ini adalah bagian daripada jebakan Batman. Ya, foto, tadinya nggak ketahuan, dia sembunyi-sembunyi, akhirnya tak bongkar. Ya, karena orang yang punya jam bagus, mobil bagus, dia mau orang tahu. Betul? Ayo. Dia punya tas bagus juga, dia mau orang tahu. Sampai banyak cewek-cewek itu bawa tas begini, dia kasih lihat nih. Di mall, dia kasih lihat. Makanya cewek-cewek paling senang kalau dikasih hadiah tas. Padahal nggak ada isinya. Waduh. Betul. Saya perhatikan kan, ini tas 500 juta apa ini? Ada kuncinya. Bawa kunci gembok. Aduh.
Tetapi itulah tipu daya iblis. Ya, kenapa kita bisa tergoda? Karena dia pakai iklan, dia pakai idola-idola. Sementara idola itu dalam bahasa Inggris apa? Dia adalah berhala. Ya, dia berhala. Idola itu berhala. Menyembah berhala. Idolatry, menyembah berhala. Sementara ada idol, pinter dia membuat kata-kata yang sebenarnya artinya ke sana. Coba bayangkan manusia lebih mengeluk-elukan ciptaan Tuhan daripada penciptanya. Kalau saya enggak, mulai saat ini saya katakan Jesus is my idol. Amin. Ngapain manusia di ini? Oh, tipu-tipu semua. Ternyata mereka ciptakan itu. Sistem antikris ini, siapa yang mau ikut dia dikasih fame. Dikasih famous, dikasih kemasyuran dunia, sama seperti ketika Yesus ditawarkan untuk lompat dari bukit. Aku berikan kemewahan dunia, kemuliaan dunia. Dan kita banyak yang terjerat oleh kemuliaan dunia. Tawaran iblis adalah umpannya kemuliaan dunia. Tawarannya itu, nggak ada lain. Dan di akhir zaman ini akan banyak yang tumbang. Karena apa? Takut kehilangan apa? Urusan perut. Urusan perut. Makanya rajin-rajin berpuasa, supaya Bapak Ibu belajar masuk ke alam roh, sehingga tahu bahwa hidupmu, firman Tuhan berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, tapi juga dari ketela. Loh, itu di situ roti tuh enggak, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, di sini ini janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tapi kenapa kita tetap gelisah? Karena protokol setan tidak menjamin keselamatanmu. Itulah kenapa orang menggunakan protokol setan yang saya tadi tunjuk-tunjuk itu. Mereka tetap khawatir, karena apa? Tidak ada jaminan keselamatan. Karena jaminan keselamatan, protokol Tuhan hanya ada, dan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang diberikan kepadanya yang berkuasa. Amin. Makanya pakai protokolnya Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat berapa itu? Dan keselamatan hanya ada di dalam dia, bukan ada di dalam begini, enggak. Racun itu, ya, poison. Benar. Lihat aja nanti, deteksi aja tuh kawan-kawan, bertumbangan. Biarlah kita meninggal, mati fisik kita karena iman, bukan karena ketakutan. Upahmu besar di surga. Pertahankan iman, karena Tuhan mau, akuilah aku di dalam segala lakumu, termasuk ketika kita tampil di depan orang. Akui dia. Mengaku dengan mulut. Lalu bagaimana kita mau mengaku dengan mulut? Oh, ini aja mulutnya bisa ngomong kok. Hah? Oh, pakai yang ayat berikutnya lagi. Percaya di dalam hati. Percaya di dalam hati aja, tapi kita nggak berani mengaku. Seperti apa? Petrus. Banyak Petrus. Kalau Petrus, jangan pikir semua nasib kayak Petrus. Petrus masih didatangi Tuhan. Kalau kita naik pulang kana, selesai. Ya. Nah, ini ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, ya, tetapi aku datang kembali. Inilah yang disebut tubuh Kristus, Rohku Kudus, ya. Kembali, dia pergi, dia kembali dalam bentuk roh penghibur. Nih, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Ada amin? Ada yang bersukacita? Nah, kalau bersukacita nggak ada pakai-pakai itu, karena ini buah-buah roh juga. Buah-buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan,
kesetiaan, kemurahan, penguasaan diri. Ada 9. Nah, ada nggak itu di dalam diri kita? Semua yang tadi kita bisa lakukan dengan pura-pura. Tetapi satu yang kita nggak bisa sembunyikan, penguasaan diri. Gitu. Kalau di sini, oh semua baik, haleluya, puji Tuhan. Begitu Yohanes 16 ayat 16. Sama betul, saya kasih tahu ya. Itu kayak kami nih pegawai negeri dikasih gaji kecil. Ternyata sistem itu tipu daya. Supaya apa? Karena udah mengenal angka waktu di sekolah. Gila, sudah S2, sudah direktur misalnya. Cuma segini. Tapi ada dikasih anggaran tuh. Kita lihat kanan kiri, ada yang lihat nggak? Sudah ambil Jo, bikin laporan sesuai dengan itu. Jadi laporan itu selalu isinya apa? Bagi sama kurang. Itu. Karena yang tambah sama kali so masuk. Betul. Dan semua rumus-rumus yang saya pelajari ternyata tuh rumus simsalabim. 2 tambah 2 berapa? 4. 2 kali 2 berapa? Min 2 kali min 2 berapa? Hah? Ini yang saya bilang, inilah rumus simsalabim. Coba buktikan, minus 2 kali minus 2 4. Coba buktikan. Buktikan, jangan cuma hafalan rumus. Coba. Itu ternyata rumus simsalabim. Ya, minus 2 dikali minus 2, mana barangnya nggak ada. Mereka hebat kan? Dan pelajaran-pelajaran ekonomi ternyata setelah saya pelajari, ternyata itu untuk apa? Membuat kita terus berhutang dan tidak pernah bisa membayar hutang. Ya, betul. Ibu punya kacamata, masih kredit atau? Ya kan, kredit. Makanya diajar tuh debit kredit. Pelajaran akuntansi apa namanya itu, bon A, bon B. Ya, ujung-ujungnya apa? Bagaimana kita berhutang? Bagaimana membuat balance di dalam laporan? Makanya kita nggak pernah bisa menyelesaikan hutang karena di sekolah nggak diajar supaya bisa menyelesaikan hutang. Ya, coba aja lihat. Oh, kasih rumah, kredit di 6 tahun kemudian apa? Suku bunga naik, tarik, umpannya naik semua. Itu, permainan semua. Ya. Yohanes 16 ayat 16. Nah ini, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini saya membuktikan bahwa tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Melihat aku dengan apa? Dengan roh, bukan kasat mata. Ya. Jadi bersatu dalam tubuh Kristus maknanya adalah membangun hubungan yang intim dalam kehidupan sehari-hari dengan Roh Kudus yang disebut gereja. Jadi gereja adalah kamu, saya. Amin. Jadi tubuh Kristus adalah Roh Kudus. Mainkan film supaya kita paham apa itu gereja. Biasa kalau namanya teknologi ini kan nggak sempurna. Kalau Tuhan punya sempurna. Nah ini. What is church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? Atau These are pelayanan. all good things. Semua itu But baik. they are not the church. Take them away and the church is still here.
Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service. To charge up in a small group community. To live out using your gifts and passions. And to pass on your faith to those who do not know Christ. Meneruskan imanmu kepada mereka. When I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it. And we are called to be it. What is the church? The church is you. You are the church. You are the church. We are the church. Amin. Jadi tubuh Kristus kita telah dibeli, dan kita ini adalah tubuh Kristus, kita yang sudah dibeli dengan harganya lunas. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, bicara tubuhmu. Di akhir zaman ini tubuh kita sedang diobok-obok. Ini nyambung dengan apa yang sekarang terang terjadi. Kenapa mereka memainkan isu kesehatan? Karena mereka mau intervensi tubuh bait Roh Kudus tadi. Gambar Allah tadi mereka mau rusak. Kenapa? Makanya mereka buat isu kesehatan supaya dia obok-obok. Dia boleh sentuh tubuh kita. Sementara ada peraturan, ada undang-undang. Suami mau sentuh istrinya, istrinya lagi nggak mau, masuk KDRT. Betul? Lah ini begitu ada maunya dia bikin jadi boleh. Pinter sekali. Itu namanya tipu daya. Ya, tipu daya. Dulu boleh di ini enggak? Ini tanda tangan lah apa, semua keluarga menyetujui. Mana sekarang? Hebat ya. Memang enak kalau sudah bisa ini. Tapi jangan takut, ada Tuhan. Ya. Kalau kalian jangan takut ada Tuhan, kalian tidak akan tunduk kepada hal-hal yang menista kemahakuasaan Tuhan. Jangan pernah hianati doa Kristus kepada kita. Karena dia bilang, mereka bukan berasal dari dunia, seperti juga aku. Jadi aku tidak mau mereka tertimpa kejahatan. Baca di Yohanes 17. Yesus betul-betul itu. Kenapa kita perlu menjadi satu tubuh dengan Kristus? Karena itu, karena dia sudah minta dan pesan kepada Tuhan ketika di Taman Getsemani, supaya kita sungguh-sungguh, kita dipelihara sungguh-sungguh. Karena kami, dia adalah mereka, istilahnya, mereka bersama-sama dengan aku, dan aku ingin mereka bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada. Itu firman Tuhan. Siapa? Mana? Siapa Kristus? Loh. Ini loh. Ya, setelah itu apa? Siapa Kristus sehingga tubuh rohaninya sangatlah penting? Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan sih. Dia adalah gambar Allah. Ya. Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kembali lagi, saya mau kasih tahu di gambar. Dia selalu bicara gambar. Perhatikan nggak bahwa hidup kita sungguh-sungguh diatur oleh gambar. Perhatikan itu. Gambar ini melambangkan apa? Imajinasi. Gambar ini melambangkan apa? Pikiran dan perasaan kita. Hidup kita hanya urusan pikiran dan perasaan.
nggak ada lain-lain. Saya pikir-pikir, saya rasa-rasa. Ada orang gode, pakai baju seksi, dia pikir-pikir, dia rasa-rasa. Betul? Punya rumah besar misalnya, pikir-pikir, rasa-rasa, orang bilang aku orang kaya. Cuma gitu-gitu doang kok. Dan Bapak Ibu liburan ke luar negeri, Bapak cuman mengejar apa yang Bapak pikirkan dan apa yang Bapak ingin rasakan. Ternyata setelah saya belajari lebih dalam lagi firman Tuhan, selama kita di sekolah, kita ditanamkan sifat jahat. Bahasa Ibraninya resa. Makanya kalau sifat itu mulai muncul di dalam diri kita, muncul resah. Kemudian tinggal tunggu perbuatan jahat. Bahasa Ibraninya apa? Rasa. Jadi saya cocokkan ya dengan apa yang terjadi, bahwa ketika kita marah, kita hanya meluapkan rasa. Ketika kita makan banyak-banyak, kita hanya menumpahkan rasa lapar. Padahal seharusnya secukupnya. Ketika orang korupsi, apa? Dia menumpahkan rasa serakah. Semua ketika kita pukul orang, kita menumpahkan amarah, rasa. Ketika orang membunuh seseorang karena dendam, dia hanya menumpahkan rasa dendam. Jadi kejahatan itu bicara rasa. Makanya lepaskan rasa-rasa akan dunia ini. Karena apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan rasa duniamu akan terlepas di surga. Baru kau layak untuk menjadi mempelai, calon mempelai Kristus. Kalau sekarang kita masih jadi calon bisa gagal nggak? Bisa. Dan akan banyak yang gagal. Sekarang aja belum aniaya, belum seberapa sudah gagal. Habis bagaimana? Nggak bisa ke mall, nggak bisa terbang, nggak bisa kerja, nggak bisa apa, nggak bisa. Lemah sekali, sedih sekali, hanya urusan perut. Lalu kemana selama ini penggembalaan, pengajaran kemana? Ngajar, tapi nggak ngerti bagaimana membuat orang tough. Banyak menyuruh kepada kami beriman seperti apa aja nggak ngerti kok. Ayo, suruh orang beriman, tapi caranya beriman nggak diajarin. Ya udah, katanya beriman, ya begitu aja beriman. Masing-masing harus beriman dong. Beriman apaan? Saya mengalami itu, makanya saya sampaikan. Jangan cuma asal ngomong, praktekkan. Bagaimana cara beriman? Ajarin, kayak ngajarin anak kecil jalan. Jadi jangan bicara teori. Cuman saya nggak salahkan, karena pendidikan, sistem pendidikan dunia, dia ngebesarin teori. Sementara das science sama das solon tidak akan bisa berjalan beriringan, karena sengaja oleh pembuat ilmu itu sengaja membuat seperti itu. Supaya bapak ibu bingung, teorinya begini, begitu dipraktekin gimana bingung. Teorinya harus penuh dengan kasih. Betul, tahu teorinya, prakteknya berat banget menjalani kasih. Kenapa? Karena nggak dilatih. Tubuh kita tidak dilatih untuk bisa melakukan itu. Firman Tuhan mengatakan, latihlah tubuhmu. Sistem pendidikan kita hanya memperbesar cara berpikir kita, otak, mind, pikiran. Tetapi harusnya body, mind, and soul itu menjadi satu, terintegrasi. Dan semua diarahkan untuk memahami kemahakuasaan Tuhan, soul. Selama ini kita tidak. Jiwa kita tidak mengerti. Oh, teorinya banyak, jiwa kita apa? Jahat yang diajarkan. Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kemahakuasaan Tuhan. Sekolah-sekolah cuma katanya pintar. Mereka sebut kita orang pintar karena angka kita. Ternyata di mata Tuhan kita goblok. Tidak mengenal kebenaran. Hikmatnya begini dunia. Iya kan kita berhikmat. Gak, berhikmat itu takut akan Tuhan. Itu. Waspada terhadap tipu daya iblis. Gitu loh. Jadi ketika orang itu berhikmat, sebenarnya dia senang kena tipu daya. Lalu mereka mengatakan gini, jangan cobai Allahmu. Jangan engkau mencobai Allah. Goblok, saya bilang. Salah, keliru. Yang namanya jangan mencobai Tuhan Allahmu apa? Tuhan itu maha kuasa. Kau nggak percaya sama dia, Tuhan bilang, kau coba-coba sama saya. Paham?
Saya tidak percaya sama Tuhan, itu namanya mencobai. Ya, ketika Bapak Ibu menggunakan hal yang seperti tadi, itu namanya mencobai. Tegas saya katakan, mencobai kuasanya. Contoh di sini, anaknya Pak Lurah kita senggol, dia bilang, kau nggak tahu siapa bapak saya? Kau coba-coba ya? Sama seperti itu. Kita sudah mengenal Kristus, tapi kita katanya gini, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku tahu dia berkuasa. Kenapa kita masih coba-coba tidak percaya? Jangan dibolak-balik. Ya. Berikutnya, karena di dalam dialah telah dijadikan sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi artinya semua yang ada di ini diciptakan. Jadi termasuk ini kerajaan, pemerintah dan penguasa, nggak ada apa-apanya di depan mata Tuhan. Ya. Jadi ketika kita tunduk kepada siapa? Tunduklah kepada Dia, pemegang otoritas tertinggi. Dia raja di atas segala raja, ya, the higher power, ya. Jadi yang ada di Alkitab yang sekarang itu bukan dalam arti pemahaman fisik, karena di dalam firman yang sesungguhnya apa? Pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintahan alam roh, kerajaan surga. Bukan seperti yang ditulis di Roma 13 ayat 1 yang Bapak Ibu pakai buat nakut-nakutin jemaat. Bukan itu. Akhirnya orang apa? Takutnya sama dunia, bukan takut sama itu. Percaya Tuhan, ada kepastian keselamatan, akhirnya jadi tidak. Keselamatannya ada di mana? Di barang-barang itu. Beli oksigen, apa segala macam ada. Ini oksigen banyak banget. Mana ngapain beli itu? Isinya ngana belum tahu isinya apa. Bisa-bisa jadi kentut. Loh, emang tahu isinya? Kan nggak tahu. Udah Bu? Belum. Tanggung. Saya suruh udahan. Nggak, percuma nanti nggak dapat. Satu tubuh dalam Kristus itu saya berikan pemahaman dulu. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Jadi ini, ya. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh keperluan Allah berkenan Dia diam di dalam Dia. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi apalagi yang harus kita takutkan? Semua ada di bawah kaki Dia. Diletakkan di bawah kaki Kristus, kita duduk di sebelah kanan bersama-sama dengan Kristus. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Lanjut. Saya mau kasih buka ini supaya tahu ayatnya. Ada apa dengan tubuh Kristus? Filipi 3 ayat 21. Saya percepat supaya kejar waktunya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Tubuh kita yang sekarang ini hina. Jadi apa yang dimaksud itu? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan pada saat kita sudah blend, kita punya roh dengan pada saat perkawinan anak domba Allah. Tapi hanya bagi calon mempelai, hanya bagi mempelai wanita. Bagi yang gagal jadi calon, calonnya gagal, maka dia tidak akan. Sehingga serupa dengan tubuhnya. Karena untuk serupa dengan tubuhnya artinya apa? Blended, menyatu. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan kamu masing-masing adalah anggotanya? Efesus 4 ayat 16. Padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Inilah disebut gereja. Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang terabaikan. Nah inilah gambaran tubuh Kristus. Jadi dari mana orang mengenal tubuh ini adalah tubuh Kristus? Dari sini.
Sama seperti kenapa KTP butuh pas foto. Dia nggak minta badanmu difoto. Ya, makanya ketika kita satu tubuh dengan Kristus, maka perilaku kita itu menggambarkan kepala. Makanya foto kita selalu minta pas foto, bukan dibilang pas kaki. Nah, itu kayak gitu kan, Pak? Foto. Karena kalau Bapak meninggal, badan Bapak difoto, nggak ada mukanya, kasih lihat keluarga, sampai botak, nggak akan ada yang ketemu. Jadi butuh wajah, sehingga tubuh ini memancarkan, melaksanakan apa yang ada di kepala. Makanya dibilang ikan busuk dari kepala. Karena kepala ini melambangkan pikiran dan perasaan. Pikirannya ada di sini, kepala. Ya, anak buah mengikut aja. Tapi di organisasi dunia, budaya organisasi, si anak buah cari aman, ikut kebijakan pimpinannya. Walaupun salah, walaupun melanggar perintah Tuhan. Supaya apa? Cari aman toh. Tapi upahmu nanti menyesal kemudian. Dan banyak sekarang yang menyesal, ikut perintah komandan dan akhirnya tak bongkar-bongkar. Ya, apa ada orang tanggung jawab? Tapi kalau kita ikut Yesus, sampai berapapun dia sudah bertanggung-jawabkan. Aku bersama-sama dengan dia. Amin. Dimanapun aku berada. Berikutnya, ini sudah dipelototin sama ini Oma. Kenapa kita harus bersatu dalam tubuh Kristus? Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bicara roh, bicara hubungan dengan Tuhan, bicara pikiranmu adalah bicara jiwa. Pikiran, jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya kalau alam roh, manusia roh kita kalah, jiwa kita tunduk, tubuh kita ngikut. Makanya kenapa banyak para pejabat menggunakan apa? Tenaga-tenaga spiritual, apa? Paranormal apa segala macam spiritual itu. Tujuannya apa? Dia mau ikat. Karena hidup ini adalah peperangan roh. Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Apa yang saya ngomong tadi ini, kita tidak melawan darah dan daging. Kalau ibu ketakutan, ibu kalah dalam peperangan roh. Barangnya nggak ada kok. Tahu dari mana? Dari TV. Siapa yang ngomong? Yang ngomong lihat rekeningnya, masuk uang. Betul. Termasuk mereka-mereka yang berjulukan ini, apa namanya, gelar-gelar seperti itulah. Ya. Siapapun dia juga, termasuk hamba Tuhan. Kalau misalnya dia ngomong iniin, apa urgensinya? Gak ada urgensinya. Firman Tuhan udah jelas. Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh yang diam, diam loh. Artinya dia menghuni. Enak aja dirusak. Jadi kalau kita mau memperlakukan tubuh kita, tanya sama yang punya, boleh nggak? Saya jamin 1000%. Dia tidak mau, karena dia tidak mau gambar Allah dirusak. Amin. Jadi bohong. Ya, kalau mereka ada yang bilang, oh nggak ada gini, bohong. Ya. Oh nggak ada chip-chip, ngerti chip aja enggak kok. Catat ini, chip singkatannya apa? Cellular, cell, hybrid. IP-nya apa? Internet protokol. Jadi nanti orang-orang yang sudah masuk begitu tadi akan dikontrol oleh internet. Ya, jadi kita tidak punya lagi hak asasi, kita tidak punya lagi free will. Ya, hidup kita tinggal begitu tidak disukai apa? Delete, mati lo. Lo serius, jangan ketawa, beneran. Nggak main-main ini catat omongan saya. Saya sampaikan, saya sudah pertimbangkan bahwa itu akan terjadi. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Kudus itu apa? Kudus itu kita punya kehidupan. Ya. Kehidupan kita selalu mempermuliakan Dia.
Apakah kita bisa kudus tanpa Dia? Tidak. Kita adalah manusia hina yang tidak bisa kudus. Kita tidak bisa dibenarkan. Kita hanya dibenarkan. Kapan kita kudus? Ketika kita sudah menyatu dengan Dia. Sebelum menyatu kita nggak bisa kudus. Karena yang kudus hanya Dia. Amin. Kita dikuduskan. Kita dibenarkan. Ya. Makanya kita tidak hidup dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat lagi. Kita hidup di bawah hukum iman kasih karunia. Justru karena hukum Taurat membuat kita mengerti banyak dosa. 10-10-nya nggak bisa kita. Itu diberikan kepada mereka karena mereka sombong. Bahwa keselamatan itu adalah hasil upaya mereka. Efesus 5 ayat 29-30, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatnya. Kita akan dirawat kalau kita bersama-sama, kita ada dalam tubuh Kristus. Lanjut. Ini, tolong dicatat baik-baik, saya cuman ambil sampelnya aja. Apakah kita sudah melaksanakan doa perpisahan Kristus bagi kita semua? Ini ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa khusus yang terpanjang selama ada dalam tubuh fisik. Saya bacakan saja yang intinya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 26. Ini berkaitan dengan tubuh Kristus, di mana iblis telah berhasil melakukan tipu daya sehingga apa? Apa yang didoakan kita hianati. Ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan seterusnya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, dan seterusnya. Ya, saya tidak akan bacakan biar cepat. Jadi Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini? Begitu banyak macam aliran, begitu banyak, ada aras apa, ada sinode apa dan sebagainya. Ini mengkhianati doanya Kristus. Ya, jangan kita tersinggung. Jangan kita tersinggung, kita harus introspeksi diri bahwa membuat Bapak dengan yang lain tidak kenal. Terus doktrin masing-masingnya ada beda-bedanya. Karena organisasi gereja bukan organisasi seperti yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan tadi, kepalanya Kristus, Dia satu, tidak seperti dunia. Ya. Ini doanya, supaya bersatu, supaya menjadi satu, supaya menjadi satu. Yang ada nggak mau bersatu. Kenapa? Ada ego, dan ego adalah pintu masuknya dosa. Makanya banyak yang tumbang karena masing-masing dengan ininya masing-masing. Ada yang begini, ada yang begini, dan ada yang bilang, oh kalau saya di ini, saya tempat saya tidak. Iya, tapi jadi tidak bersatu. Ya, bagaimana kita bisa mau menularkan iman kita kepada orang lain kalau kita sendiri tidak bersatu? Orang bilang, teori, kebanyakan teori. Dan memang kita kebanyakan teori. Makanya dibilang NATO, no action, talk only. Bukan lagu Stuck on You. Catatan, ini adalah doa perpisahannya di Taman Getsemani. Ya. Nah, ini orang-orang yang di luar Kristus. Mereka jalan sendiri-sendiri, komandannya sendiri-sendiri. Seperti yang sekarang. Ternyata itu adalah bentuk organisasi dunia, selalu begitu, beda kan? Ya, kalau dalam Kristus itu organisme. Organisasi ini belajar dari apa? Organ tubuh kita. Isasi adalah cara organ kita berhubungan. Dia belajar di situ, cuman tidak harmonis. Kenapa? Karena di sini, di dalam suatu organisasi, antara bagian satu dengan yang bagian lain bisa tusuk-tusukan. Ya, karena dia tidak mengenal kasih. Dia tidak ada buah-buah roh. Dia bukan tubuh Kristus. Makanya gontok-gontokan. Apalagi kalau anggarannya beda-beda. Dan rata-rata yang membuat orang berantem pasti urusannya doi. Lanjut.
Jadi apa pentingnya kita semua harus menyatu dengan tubuh Kristus? Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan yang memilih, bukan kita. Jadi jangan sok-sokan. Yohanes 15 ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah apa? Mazmur Buah-buah roh. 129. Terluput dari kesesakan. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mazmur 131. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Iya, seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 132. Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka.
maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 134. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mazmur 135. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kala banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.